Piala Asia U23, Timnas Indonesia umumkan 26 pemain. Informasi selanjutnya, Sandy Wallace puji Sinteyong setinggi langit, begini katanya. Yang terakhir, Timnas Indonesia kantongi 3 kelemahan Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan yakin menang. Simak selengkapnya hanya di sini untuk Anda bersama saya. Di informasi bola yang pertama, Timnas U23 Indonesia akan memboyong 26 pemain pada pemusatan latihan atau TC di Dubai, Uni Emirat Arab. Rencananya Timnas U23 Indonesia mulai menjalani TC di Dubai pada 31 Maret 2024. Agenda TC Timnas U23 Indonesia ini merupakan bagian dari persiapan menatap Piala Asia U23 2024 di Qatar. Timnas U23 Indonesia yang tergabung di Grup A Piala Asia U23 2024 akan bersua bersama Qatar, Australia, dan Yordania. Berdasarkan jadwal, Timnas U23 Indonesia membuka laga Grup A Piala Asia U23 2024 dengan melawan Qatar pada Jumat 15 Maret nanti dan dilanjutkan bertemu Australia pada Selasa 18 Maret 2024. Kemudian perjalanan di fase grup ditutup pertandingan kontra Yordania 3 hari berselang. Kami bawa 26 pemain, kata Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Daftar pemainnya sudah ada, kata Sumarji ketika ditemui oleh awak media. Sumarji juga menjelaskan pendekatan dengan klub terutama yang berada di Indonesia berjalan dengan lancar. Hasilnya klub-klub bersedia melepas pemainnya ke Timnas U23 Indonesia. Timnas U23 Indonesia sendiri ditargetkan PSSI untuk lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Sementara itu pelatih Sinteyong optimistis anak asuhnya mampu melangkah sampai ke semifinal Piala Asia. Kami sudah bicara dengan teman-teman di klub dan mereka mendukung. Karena kan memang ini momen yang sangat baik sekali dengan skuad yang ada. Kami punya harapan besar Garuda ini bisa terbang tinggi, kata anggota komite eksekutif PSSI itu. Dan diakui Sumarji dari daftar 26 nama ini, maksimal satu klub hanya mengirimkan 2 pemain saja. Misalnya untuk Bayangkara FC yang sudah memastikan akan menyumbangkan 2 nama. Mereka adalah Witan Sulaiman dan Titan Agung. Saya kira kalau melihat daftar pemain yang ada, sepertinya tidak ada yang lebih dari 3 pemain dari satu klub. Saya sudah lihat satu-satu. Di Bayangkara FC juga ada yang dipanggil, itu Witan sama Titan, ungkapnya. Dan di informasi bola selanjutnya, pemain naturalisasi Sandy Wallace memberikan pujian setinggi langit kepada pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong. Hal tersebut diungkapkan Sandy saat melakukan live YouTube untuk berinteraksi dengan para penggemarnya lewat sesi tanya-jawab. Sambil bermain Lego dan mendengarkan musik dari Darboy Gang yang berjudul Koyo Jogja Istimewa, Wallace meladeni pertanyaan dari para penggemarnya. Seorang netizen bertanya apakah Sandy Wallace senang bermain di Timnas Indonesia. Saya senang bisa bermain untuk Timnas Indonesia. Sinteyong juga pelatih yang baik, orang yang baik terkadang lucu, tapi ketika harus serius dia akan jadi serius, kata Sandy. Pemain Kevin Michelin di Liga Belgia ini juga menyebut jika Sinteyong berperan penting dalam membantunya menjadi pemain Timnas Indonesia. Dia itu membantu kami mencapai hasil yang luar biasa, jadi hanya hal-hal positif yang bisa dikatakan tentang Sinteyong dan dia juga membantu saya menjadi pemain Indonesia untuk tim nasional. Jadi saya benar-benar berterima kasih banyak kepada Sinteyong. Sandy pun menilai PSSI layak untuk memperpanjang kontrak Sinteyong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Sinteyong harus memperpanjang kontraknya, jadi semoga saja kita bisa lolos ke babak berikutnya di kualifikasi Piala Dunia dan kita lihat saja nanti. Dan Sinteyong, stay, kata Sandy Wallace. Dan di informasi bola yang terakhir, pelatih Timnas Indonesia Sinteyong akan kembali menghadapi Timnas Vietnam pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada beberapa kelemahan dari kubu lawan yang memang harus dimanfaatkan oleh skuad merah putih. Menurut jadwal, pertemuan antara Timnas Indonesia melawan Vietnam di Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan berlangsung 2 kali. Laga pertama berlangsung di markas skuad Garuda pada 21 Maret 2025. Sementara itu pertemuan berikutnya di markas The Golden Star yang berlangsung 5 hari berselang atau tepatnya pada 26 Maret 2024. Dua laga ini sangat krusial untuk menentukan langkah skuad Garuda pada persaingan Grup F. Sinteyong pun memang punya modal yang berharga untuk menundukkan Vietnam karena pernah melakukannya pada fase grup Piala Asia 2023. Dari laga ini ada banyak kelemahan yang bisa dimaksimalkan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan.
Salah satu penyebab kegagalan timnas Vietnam pada ajang Piala Asia adalah bersumber pada kualitas kebugaran. Hal itulah yang setidaknya diakui sang juru taktik Philippe Troussier. Pelatih asal Prancis itu mengatakan anak asuhnya hanya bisa menjaga intensitasnya tetap tinggi selama 60-70 menit. Artinya Vietnam masih belum mampu mempertahankan intensitas itu sampai akhir laga. Padahal gaya permainan yang diterapkan Philippe Troussier sangat bertumpu pada intensitas tinggi. Ketika tidak menguasai bola, pemain harus tetap bergerak agar bisa menghalau serangan lawan. Ya, sebelum lanjutan kualifikasi Piala Dunia, anak asuh Philippe Troussier bisa dibilang tidak baik-baik saja. Mereka pun dihantui catatan rekor yang kurang memuaskan selama beberapa laga terakhir. Di Piala Asia, Vietnam harus menelan 3 kekalahan melawan Jepang, Indonesia, dan juga Irak. Sebelumnya mereka juga sempat digebuki oleh Kyrgyzstan dengan skor 1-2 pada pertandingan uji coba. Adapun pada 2 pertandingan awal kualifikasi Piala Dunia 2026, The Golden Star sempat takluk 0-1 dari Irak. Mereka pun sebelumnya memang berhasil menang 2 gol tanpa balas atas Filipina. Selain itu mereka juga sempat kalah sebanyak 3 kali beruntun melawan raksasa-raksasa Asia, yakni Korea Selatan dengan 0-6, Uzbekistan dengan 0-2, dan China dengan skor 0-2. Salah satu karakter yang kerap diperlihatkan timnas Vietnam ketika berjumpa Indonesia adalah permainan keras dan kasar dari para pemainnya. Dan saat terakhir kali berjumpa di Piala Asia 2023, hal yang sama juga masih terlihat. Efek dari permainan semacam ini memang sering memakan korban. Pada pertemuan terakhir, Lee Pham Thanh harus diusir oleh wasit karena mendapatkan 2 kartu kuning. Padahal pemain ini baru memulai laga pada babak kedua. Para pemain Vietnam yang sering bermain kasar dan mudah terpancing emosinya adalah yang mesti dieksploitasi oleh skuad asuhan Sinteyong pada saat berjumpa di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Coach Shin mengakui bahwa masih ada saja pihak-pihak yang berusaha untuk mendekatinya demi bisa menitipkan pemain kepada skuad nasional. Oh ada yang menitipkan pemain ke timnas, tetapi nggak pernah saya tanggapin. Satu pun tidak pernah terjadi selama saya di sini. Jadi nggak perlu khawatir lagi, kata Sinteyong. Nah, keengganan Coach Shin untuk dititipi pemain kepada skuad nasional tentu saja berharga sangat mahal. Pasalnya hanya di era kepelatihan Sinteyong inilah mulai bermunculan komentator-komentator yang selalu saja memandang pencapaian Coach Sinteyong sebagai sebuah kesalahan. Apapun yang dicapai oleh pelatih berdarah Korea Selatan ini bersama pasukan Merah Putih selalu saja terlihat salah di mata para oposan yang belakangan dikenal sebagai barisan local pride.